Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfiani dari kelas M81 akan membawakan materi yang berjudul hak-hak yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Inklusi di sekolah dasar. Untuk lebih jelasnya, tonton sampai akhir ya. Apakah kalian tahu apa itu anak berkebutuhan khusus? Ya, jadi anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, sosial maupun emosionalnya. Dalam Permendikbud RI nomor 157 tahun 2014, ABK dibagi atas ada tunanetra, ada tunarungu, ada tunawicara, ada tunadaksa, adapun anak yang kesulitan belajar, ada autis, lamban belajar, dan masih banyak yang lainnya. Semua manusia diciptakan sama. Kalimat ini tentunya sering kalian dengar di luar sana. Namun, dalam realita kehidupan, terutama untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, masih merupakan suatu perjuangan, walaupun telah memasuki alam demokrasi yang menghargai segala perbedaan dan menjunjung tinggi semua hak warga negara. Ada banyak kasus di luar sana yang melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus, salah satunya pelecehan seksual, seperti yang ada dalam video ini. Beberapa kasus pencabulan, pelecehan, bahkan kekerasan seksual sering dialami oleh anak-anak berkebutuhan khusus lainnya di luar sana. Bukan hanya pada kasus pelecehan, namun anak berkebutuhan khusus atau disingkat ABK juga sering mendapat diskriminasi dari berbagai macam kalangan. Masih sangat sedikit lembaga pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dari data Kemendikbud, 70% anak berkebutuhan khusus tidak mendapat pendidikan yang layak. Dari 30% sisanya, hanya 10% yang mendapat pendidikan inklusi. Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menyatakan ada sekitar 1,6 juta ABK di Indonesia. Dari data Direktorat PLSB, ABK yang mendapat layanan hanya 81.343 anak yang dilayani di sekolah khusus, baik itu sekolah luar biasa ataupun sekolah negeri yang melaksanakan pendidikan inklusi. Apa sih yang menyebabkan rendahnya jumlah ABK yang memperoleh pendidikan? Yang pertama, kurangnya infrastruktur sekolah yang memadai. Yang kedua, kurangnya tenaga pengajar khusus. Dan yang ketiga, adanya stigma masyarakat yang bersifat negatif terhadap ABK. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan inti mengenai hak apa saja yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Yang pertama telah tertuang dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara anak normal maupun anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pendidikan. Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 32. Di dalamnya mengatur bahwa semua punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Warga negara terpencil dan terbelakang pun berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Sama juga dengan yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 48 sampai Pasal 53. Di dalamnya pun telah diatur bahwa
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 memang diarahkan pada pengembangan sikap, kemampuan kepribadian anak, pengembangan bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal. Dalam hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa memang dalam pendidikan tidak ada perbedaan baik itu untuk anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Mereka memiliki hak yang sama. Itulah tadi mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Namun dari berbagai perangkat perundangan yang telah ada tersebut ternyata masih belum menyadarkan masyarakat dan pelaku pendidikan untuk memberikan hak yang sama kepada anak berkebutuhan khusus. Namun, dari berbagai perangkat perundangan yang telah ada tersebut, ternyata masih belum menyadarkan masyarakat dan pelaku pendidikan untuk memberikan hak yang sama mengenai pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus. Bukan hanya masyarakat dan pelaku pendidikan, namun keluarga pun berperan aktif dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Karena anak bukan saja merupakan kepentingan orang tua, melainkan merupakan kepentingan nasional dan bahkan kepentingan kemanusiaan secara universal. Maka dari itu, sebagai seorang pejuang pendidikan, maka kita harus tetap memperjuangkan hak anak, baik itu anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Stop diskriminasi karena kita semua sama. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.